Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warta Misteri. Bagaimanakah kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, serta dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka. Dalam segmen malam ini, saya akan membahas tentang pesugihan tali pocong. Sebelum kita lanjut, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dan pembahasan lainnya dari Warta Misteri. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Inilah nasib manusia, hampir tak ada tempat yang tenang untuk berdiam di muka bumi ini. Bahkan sesudah meninggal pun masih saja ada manusia yang usil untuk mengganggunya. Mungkin pendengar sekalian masih ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu di desa Pelumutan Purbalingga. Sumanto dengan berani dan nekat mengusik ketenangan mayat Nenek Rinah dengan mencuri tubuhnya untuk dimakan. Lain lagi, Parman 40 tahun, bukan nama sebenarnya. Seorang nelayan warga desa Kawenganten, Cilacap. Dia mengusik mayat seseorang dengan maksud hanya untuk mengambil kain morinya sebagai media pesugihan. Parman dengan tega mengambil satu-satunya barang si mayat yang dia bawa ke alam kuburnya, yaitu selembar kain mori. Sifat nekatnya ini dikarenakan beban hidup yang menghimpit keluarganya. Dia mengikuti jalan seperti yang pernah ditempuh oleh temannya yang sekarang menjadi kaya raya. Berkat kenekatan dan keberaniannya mencuri kain kafan atau mori orang yang mati pada malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Parman berharap bisa memperoleh apa yang dia inginkan sehingga bisa menjadi kaya raya dan tidak lagi mengontrak rumah mungil di perkampungan nelayan. Ritual ini dianggapnya paling mudah dan sederhana, karena jika dia berhasil mengambilnya, dia bisa meminta apa saja pada sosok mayat yang diambil morinya itu, sebagai tebusan, seperti petunjuk Badrun bukan nama sebenarnya. Kenapa harus orang yang mati pada hari Jumat atau Selasa Kliwon yang digunakan sebagai ritual pesugihan? Tanya penulis saat itu. Menurutnya, ini sudah menjadi syarat ilmu kejawen dan ritual pesugihan kain mori yang dipercaya sejak dulu. Berbulan-bulan, Parman menunggu dan mengintai orang yang meninggal pada hari tersebut. Tak jarang dia menyelidiki, mencari informasi secara diam-diam hingga ke kampung sebelah. Kalau-kalau ada yang meninggal di hari yang dia harapkan, agar bisa digunakan sebagai media ritualnya. Hingga akhirnya dia menemukan orang meninggal seperti yang diharapkan itu. Beruntung sekali aku waktu itu. Yang meninggal adalah seorang anak kecil, sehingga aku bisa dan berani mengambil kain kafannya. Jika saja yang meninggal orang sudah dewasa, mungkin aku tak sanggup untuk mengambilnya. Karena si mayat tidak akan mungkin rela selimutnya, kain penghangat tidurnya saya ambil. Dia akan mempertahankan kain mori itu sehingga aku pun harus berkelahi dengannya di liang kubur, cerita Parman mengawali kisahnya. Memang benar taruhannya nyawa untuk memperoleh dan merebut kain mori yang sedang dipakai oleh si mayat. Di samping harus waspada terhadap orang lain agar tidak diketahui juga, harus mati-matian dalam proses pengambilannya. Ketika menggali kuburan, tidak boleh menggunakan bantuan peralatan apapun, jadi harus menggunakan kedua tangan. Hal inilah yang harus diperhatikan agar ritual tidak sia-sia. Kemudian, setelah membuka tali pengikat mori,
kita harus secepatnya untuk menarik kain mori tersebut menggunakan gigi. Seberapapun yang kita dapatkan, itulah yang harus kita bawa pulang sebagai media pesugihan. Jadi kita tidak boleh mengambilnya berulang-ulang kali. Cukup sekenanya saja. Beruntung jika kita bisa mendapatkan yang cukup lebar sehingga kita bisa semakin kaya. Menurut Parman, jika sang mayat sudah nampak kelihatan, disinilah kita harus berhati-hati. Karena si mayat akan cepat menyerang kita dan mempertahankan kain mori yang digunakan untuk selimut baginya. Percaya atau tidak, setiap orang yang haus akan harta dan melakukan ritual ini, pasti dia akan berkelahi dengan jasad orang tersebut. Di mana jasad mayat itu mungkin saja telah disusupi oleh roh jahat, sehingga tenaga dia pun begitu kuat. Aku benar-benar tak menyangka kalau mayat itu memiliki tenaga yang berlipat ganda. Jauh lebih besar dari tenaga manusia pada umumnya. Walaupun yang aku ambil kain mori milik anak kecil, tapi tenaga dia seperti orang dewasa. Apalagi jika yang meninggal adalah orang dewasa. Sudah pasti aku tak mampu untuk mengambilnya. Pantas saja banyak orang yang tak sanggup dan gagal melakukan ritual ini, tuturnya kepada penulis. Jika dia kalah dalam bertarung melawan si mayat, dia akan babak belur, bahkan tak jarang dia mengalami cacat tubuh akibat dipukuli oleh mayat dalam liang kubur. Parman saja mengalami luka memar dan biru-biru di sekujur tubuhnya. Oleh karena itu, tak jarang orang yang punya niat mengambil kain mori milik mayat hanya mendapatkan luka babak belur tanpa membawa hasil apapun. Yang jadi masalah, kita harus berkonsentrasi bagaimana secepatnya bisa mengambil kain mori itu dan melepaskan diri dari dalam liang lahat. Jadi kita sama sekali tak bisa untuk melawannya, ungkapnya kemudian. Cerita Parman bisa dimaklumi, di samping menahan takut, dia juga harus menahan pukulan dari si mayat tersebut. Hal ini berlangsung cukup lama, mengingat dalam penggalian serta cara mengambil mori itu hanya menggunakan tangan dan mulut. Karena menurut kepercayaan tak diperbolehkan menggunakan peralatan. Jika telah mendapatkan kain mori itu, keberhasilan hidup di masa depan boleh dikatakan sudah di depan mata. Karena menurut Parman, kita bisa meminta apa saja nantinya pada si mayat yang telah kita ambil kain morinya itu. Bagaimana cara menggunakan kain mori yang telah diambilnya dari kuburan? Sebagai sarana ritual pesugihan itu, berikut cerita Parman membeberkan kepada penulis. Jika kita sudah mendapatkan mori mayat, sesampainya di rumah langsung kita simpan saja. Sementara di dalam almari menunggu waktu yang tepat untuk memulainya. Tapi jangan sampai dicuci. Cara menggunakannya cukup mudah. Kain mori tersebut kita jadikan sumbu lampu templok. Tepat pada jam 12 malam, Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, dengan sedikit ritual dan mantra tertentu, lalu kita dulut atau bakar. Setelah sumbu lampu itu menyala, asap dari sumbu mori itu akan membumbung dengan ketajaman si mayat. Dia akan mencium di mana selimutnya berada. Sehingga bisa kita pastikan mayat pemilik kain mori tersebut akan muncul mendatangi rumah kita. Dia akan terus memutai rumah kita untuk meminta yang dia sebut selimutnya itu, papar Parman. Menurutnya pula, mayat itu akan merengek dan menangis meminta kepada kita. Nah, di saat inilah Parman akan mempermainkan dan memperdayainya untuk kepentingannya, yaitu dengan meminta segala sesuatu yang diinginkannya. Walaupun menurutnya pula, dia selalu merasa berdosa dan tak tega mendengar suara ratapannya itu. Waktu pertama saya mencobanya, saya merinding bahkan ikut menangis. Tapi demi urusan perut dan masa depan keluargaku, ritual tersebut terpaksa aku teruskan. Menurut Parman, saat dia menyobek kain mori untuk dijadikannya sumbu, ada perasaan lain yang dia rasakan. Perasaan itu semakin santer saat sumbu kain mori mulai disulut di dalam kamarnya. Lalu menyala dan mengeluarkan asap mengepul memenuhi ruangan. Tiba-tiba,
Dari arah jendela kamar ada suara ketukan yang dibarengi dengan sebuah tangisan yang menyayat, serta permintaan tolong dari anak kecil. "Tolong Pak, kembalikan selimutku. Aku kedinginan. Kembalikan selimut satu-satunya milikku yang kamu ambil itu, Pak. Aku membutuhkannya. Jangan kau ambil milikku itu, Pak. Berikan, aku membutuhkannya." Suara anak kecil yang berada di luar jendela itu, Parman tahu persis kalau itu adalah suara sosok mayat yang diambil kain morinya itu. Dia terus memohon sambil menangis. "Selimutmu akan aku kembalikan padamu. Tapi nanti, jika aku sudah memiliki rumah sendiri yang bagus, makanya kamu harus bantu aku agar aku memiliki rumah bagus sehingga selimutmu segera aku kembalikan," janji Parman kepada sosok di luar. Tak lama suara itu hilang, entah kemana, dan Parman langsung mematikan lampu templok tersebut. Aneh tapi benar adanya, tak begitu lama, Parman mendapatkan ikan saat melaut yang tak masuk akal dalam sepanjang sejarah dia menjadi nelayan. Dia mendapatkan tangkapan yang luar biasa banyaknya. Hal ini berlangsung hampir 3 bulan lamanya. Sehingga pada akhir bulan ketiga, dia benar-benar bisa memiliki rumah sendiri yang bagus. Parman tak mau berhenti hanya di situ. Malam Jumat Kliwon berikutnya, kembali dia menyulut sumbu kain mori itu lagi. Sehingga kejadian seperti dulu pun terulang lagi. "Tolong Pak, selimutku kembalikan. Aku benar-benar, aku tak tahan lagi, aku tak kuat Pak. Bantu aku kembalikan selimut itu padaku." Rengeknya lagi, Parman pun kembali menjanjikannya lagi. "Kalau kamu ingin aku bantu, kamu juga harus membantuku. Aku menginginkan motor baru. Jika kamu bisa membantu, nanti selimutmu akan aku kembalikan," jawabnya lagi. Kembali suara itu hilang seperti terbawa angin malam Jumat Kliwon saat itu. Benar-benar luar biasa, entah uang dari mana, tapi yang jelas rezeki Parman terus mengalir, sehingga dia benar-benar bisa membeli sebuah sepeda motor baru. Kini Parman semakin percaya akan keampuhan sumbu kain kafan seperti yang diceritakan Badrun. Pantas Badrun semakin kaya saja. Rupanya jika menginginkan sesuatu, dia tinggal menyulut sumbu mori. Lalu empunya akan datang untuk memberinya apa yang dia inginkan, pikir Parman dalam hati. Kehidupan Parman benar-benar berubah drastis. Dia menjadi seorang yang kaya dan terpandang di kampungnya. Parman tak berpikir lagi tentang penderitaan mayat yang dicuri kain kafannya. Termasuk keluarga si mayat yang masih hidup yang tak rela kuburan anaknya dibongkar dan dirusak. Parman malah semakin serakah dengan tipu muslihatnya memperdaya sukma orang yang mati. Roh yang seharusnya telah tenang di alam sana masih diusik kedamaiannya. Bahkan dimintai seabrek urusan duniawi yang ujung-ujungnya hanyalah tipu muslihat Parman. Selama sumbu kain mori mayat itu masih ada, Parman masih terus bisa memperdaya makhluk halus itu. Dia sendiri tak tahu kapan sumbu itu akan habis sebagai sarana pesugihan. Bahkan mungkin untuk kesekian puluh kalinya dia menginginkan sesuatu yang benar-benar dramatis. Dia berjanji kepada arwah anak kecil itu untuk yang terakhir kalinya. Kalau dia akan mengembalikan selimutnya jika dirinya telah memiliki sebuah kapal penangkap ikan sendiri, tidak menyewa kepada bandar ikan lagi. "Ingat Pak, ini adalah janjimu yang terakhir kalinya. Aku juga sudah lelah dijanjikan terus-menerus. Aku hanya ingin kamu menepati janji itu," ucap sosok bocah dari alam gaib itu sembari pergi. Aneh bin ajaib.
Selang beberapa bulan, Parman pun bisa memiliki kapal penangkap ikan sendiri, hasil lelang dari bandar kaya di daerahnya. Kini tempat pelelangan ikan benar-benar seperti telah dikuasainya. Tapi sayang, sifat serakah orang tak pernah hilang dari hatinya. Parman masih menginginkan beberapa bidang tambak di pinggiran teluk. Malam Jumat Kliwon kurang 3 hari lagi. Niat hati ingin membakar sumbu pesugihan itu, tapi sayang kapal ikannya justru tenggelam akibat badai dan ombak yang ganas dan tak bisa terselamatkan lagi. Tak hanya itu, rumah Parman beserta perabotannya terbakar habis saat kompor gas yang sedang dipakai memasak istrinya meledak. Parman benar-benar kecewa, bahkan stres. Kini dia kembali lagi menjadi orang miskin yang hidup menumpang pada orang lain. Dia juga kembali menjadi nelayan, buruh pada seseorang. Percayalah, Mas, tak pernah ada untungnya kita menzalimi orang lain. Apalagi orang yang sudah mati. Biarkan mereka tenang dan damai di sisinya. Jangan sekali-sekali pengalamanku ini dicontoh orang lain. Ini hanya untuk mengambil hikmahnya saja bahwa segala sesuatu akan kembali kepada asalnya. Dan semua sudah ditakdirkan serta digariskan olehnya. Tutur Parman yang kini benar-benar telah insaf. Dia merasa selalu dihantui oleh mayat yang dicuri kain kafannya itu. Dikutip dari mrcopas.blogspot.com. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak Warta Misteri. Saya mohon pamit, tetap semangat dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.